فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita baca muqaddimah dari muhakkik, yaitu Syekhina Abi Bilal hafizahullah ta'ala. Muqaddimah yang ringkas berhubungan dengan pentingnya lughah Arabiyah untuk kita semua mempelajarinya, dengan penukilan dari beberapa kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man hafidhal athar min Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Hada athar tayyib ikhwan fillah. Fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa ariful qur'ana fa innahu arabi. Juga asal yang masyhur, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Nah, langsung kita masuk pada tarjamatul muallif. Iqra ya Muhammad. Tarjamatul muallif huwa Abu Muhammad Jamaluddin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisham al-Ansari al-Hazraji. Nah, berarti beliau dari Khazraj. Tentunya ini nasab yang mulia, khanifillah, nisbah kepada Ansar, terkhusus kaum Khazraj yang mereka termasuk deretan pertama yang membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad Jamaluddin Abdullah ibnu Yusuf ibnu Abdullah ibnu Yusuf ibnu Ahmad ibnu Abdullah ibnu Hisham. Berarti nisbah yang jauh, khanifillah. Namanya Abdullah dan Hisham berapa? Kakek yang keberapa itu? Nah, jauh. Tapi masyhur dengan nisbah kepada Jaddul A'la, yaitu kakek yang sudah jauh jaraknya dengan dia, Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Nah, istamir. Beliau bin Hisham al-Qahirati fi qadrat as-sanad. Samaniyah wa sab'imi'ah. وكان رحمه الله شافعي المذهب الحنبلي. Tayyib. Qala hafizahullah ta'ala wulida ibnu Hisham fil Qahirah fi Dzulqa'dah sanah 8 wa 700. Ini jelas, beliau lahir di Mesir tahun 708. Berarti saat itu khanifillah pada masa kepemerintahan Mamalik. Tatkala Baghdad sudah hancur, kemudian berpindah ke Mesir, dan alhamdulillah kemudian di Mesir mulai bangkit dari sisi keilmuan. Wa kana rahimahullahu ta'ala Syafi'i al-madhhabi thumma tahammal. Dulunya Syafi'i madhab, kemudian berpindah ke madhab Hanabilah. Wa hafidha Mukhtasar al-Khiraqi fi duni 4 ashhur. Menghafal Mukhtasar Khiraqi dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan.
Atqana Ibnu Hisham al-Arabiyyah fa faqal aqrana fiha bal wasyuyukh. Dan ini tentunya merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemudahannya. Tatkala bisa mutqin Arabiyah dan bisa mengungguli teman-teman, bahkan guru-guru beliau sendiri. Wa anfarada bil fawaidil gharibah wal mabahithid daqiqah. Ini keunggulan beliau. Beliau terkadang bersendirian membawakan faedah-faedah yang gharibah, faedah-faedah yang asing, dan pembahasan-pembahasan yang begitu detail. Wal istidrakatil ajibah, dan kritikan-kritikan yang menakjubkan. Wa tahqiqil balighi wal ittila'il mufrid. Juga tahqiq, pembahasan yang betul mendalam, dan mutala'ah, keluasan wawasan beliau yang sangat. Qala wal iqtidari ala tasarrufi fil kalam. Ini juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, khonifillah. Ketika seorang diberi kemampuan untuk untuk bisa menyusun kata-kata sesuai dengan kemauan dia. Dalam artian seorang ingin mengungkapkan suatu perkara, dia mampu menyusun ungkapan yang dia inginkan. Untuk yang paling bawah, lapisan bawah, untuk lapisan menengah dan lapisan atas dia mampu. Karena terkadang seseorang khonifillah punya ilmu tapi tidak mampu mengungkapkan. Dan tatkala seorang memiliki ilmu, mampu mengungkapkan pada tempat yang tepat dan pada orang-orang yang diajak bicara yang pas. Karena tentunya seorang berbicara dengan bahasa yang level tinggi dengan orang-orang awam tidak akan dipahami. Dan demikian pula ketika dia berbicara dengan bahasa orang awam, tapi ketika berbicara dengan orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu akan diejek. Ya tidak. Dan beliau diberi kemampuan untuk tasarrufil kalam wal malakah allati kana yatamakkanu biha min at-ta'biri an maqsudihi bima yurid. Dan diberi kemampuan malakah, kemampuan, keahlian yang memungkinkan beliau untuk mentakbirkan apa yang beliau maksudkan dengan kalimat yang beliau inginkan. Beliau maksudkan sesuatu, beliau ingin mentakbirkan dengan hal yang beliau inginkan mampu. Baik itu mushiban atau mujizan. Baik itu dengan panjang lebar ataupun dengan mujiz, yaitu sesuatu yang ringkas. Ma tawadhu'i wal birri wasyafaqah. Ini juga sisi lain yang menjadikan seseorang semakin terpuji di sisi manusia, juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih dari yang lainnya, tapi diiringi dengan tawadhu. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, akhwanillah. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Wal birri wasyafaqah, juga kebaktian, bakti terhadap orang-orang yang memiliki jasa terhadap dia, wasyafaqah, dan kasih sayang terhadap para talabatul ilmu dan orang-orang yang membutuhkan. Pada masatil khuluqi wa riqqatil qalb, juga akhlak yang bagus serta hati yang lembut. Nah, ini yang butuh untuk kita berusaha menghiasi diri-diri kita, ikhwanifillah. Berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak al-karimah secara umum. Indaka Abdul Malik. Qala Ibnu Khaldun ma zalna wa nahnu fil maghribi nasma'u annahu dhahara 'alimun fil arabiyyati yuqalu lahu Ibnu Hisham an Hamid Sibawayhi. Nah, ini perkataan yang masyhur dari Ibnu Khaldun. Ma zilna wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu dhahara 'alimun bil arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham an Hamid Sibawayhi. Ya.
Faqala aidan inna Ibn Hisham ala ilmin jammin yashhadu bi uluwi qadrihi fi sana'atin nahwi fi sina'atin nahwi wa kana yanhu fi tariqatihi manhata ahlil musil alladzina tafau athar ibni jinni wa taba'u mustalaha ta'limihi fa ata min dzalika bi syai'in ajibin dalin ala quwwati malakatihi wa tilaihi. Nah, tadi pujian dari Ibnu Khaldun bahwasanya muncul seorang alim terhadap ilmu Arabiyah yang bernama Ibnu Hisham dan memiliki kemampuan lebih daripada Sibawayh, dan tentunya Hanifillah ada sisi mubalaghah padanya, tapi yang jelas ini pujian menunjukkan ketinggian ilmu beliau dari sisi lughah Arabiyah. Beliau juga katakan bahwasanya Ibnu Hisham di atas ilmu yang begitu luas, ala ilmin jam. Yang ini menunjukkan tentang tingginya derajat dia dalam pembahasan ilmu nahwu. Adapun metode dia ikhwanifillah dalam nahwu secara umum yanhu fi tariqatihi man hata ahli musil. Ya, dia menempuh dalam ilmu nahwu seperti jalan yang ditempuh oleh ahli musil, yang mereka ini mengikuti jejak-jejak Ibnu Jinni. Wattaba'u mustalah ta'limi, dan mereka mengikuti mustalah pengajaran Ibnu Jinni. Ini ahli musil. Sehingga beliau mendatangkan dalam perkara ilmu nahwu ini perkara-perkara yang menakjubkan, yang menunjukkan tentang kekuatan kemampuan beliau dan luasnya wawasan beliau. Istamir. Waqala li walad ibn Hisham law asha Sibawayhi lam yumkinhu illa talmadatu liwalidik wal qira'atu alaihi. Nah, Ibnu Khaldun juga katakan kepada anaknya, law asha Sibawayhi. Apa i'rab Sibawayhi? Di i'rab secara sempurna. Lamanya Sibawayhi saja. Sibawayhi fa'ilun. Nah, berarti Sibawayhi i'rabnya fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil bina'il asliyah. Beliau katakan law asha Sibawayhi, enggak pernah Sibawayhi. Nah, law asha Sibawayhi lam yumkinhu illa talmadatu liwalidika wal qira'atu alaihi. Nah, ini juga pujian yang lain. Seandainya Sibawayhi hidup, maka tidaklah memungkinkan beliau kecuali mengambil ilmu kepada bapakmu dan membaca tentang Arabiyah kepadanya. Istamir. Waqala Ibnu Hillikani fi tarjamatil musannifi ma zalat tusilu ilaina akhbaruhu shalihah fayuqalu nasha'a masriqiyun anha min Sibawayhi. Nah, sama. Nah, Ibnu Hillikan ketika menyebutkan dalam biografi Ibnu Hisham juga demikian. Pujiannya ma zalat tasilu ilaina akhbaruhu shalihah fayuqal nasha'a masyriqiyun anha min Sibawayhi. Nah, disebut masyriqi karena beliau di Mesir, di Mesir. Nah, setelah tumbuh seorang dari arah timur yang lebih kuat nahwunya dibandingkan Sibawayhi. Nah, Ikra Wildan. Tayyib, maka rahimahullahu ta'ala katsiral mukhalafati li Abi Hayyan syadidal inhirafi anhu wa kana yaqulu syi'r. Nah,
Di antara hal yang juga disebutkan oleh para pengarang biografi beliau, walaupun beliau mengambil ilmu dari Abu Hayyan, tapi banyak menyelisihi gurunya ini, Khanifillah Abu Hayyan, dan keras dalam menyelisihi gurunya. Dan wallahu ta'ala alam, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Khanifillah. Dan dulu Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala sebutkan, karena memang Abu Hayyan sendiri Khanifillah juga keras sekali kepada Ibnu Malik. Dalam artian kalau membantah sudah kayak Ibnu Malik itu tidak ada nilainya. Dan Abu Hayyan condong dalam tarjihat, lebih condong dan banyak menguatkan apa-apa yang dipilih oleh Ibnu Malik. Sehingga ya terhadap Abu Hayyan ya demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan ada orang yang membalas juga. Makanya Qanifillah ya, seseorang hendaknya ketika berbicara ataupun mencela hendaknya berusaha insaf, tidak berlebih-lebihan. Wa kana yaqulu syair, dan beliau juga memiliki kemampuan dalam syair. Wa min syairihi, dan ini bagus padanya hikmah. Wa man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi wa man yakhti bil hasna'a yasbir 'ala al badri. Apa maknanya ini? Artikan Wildan. Barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu. Dan bedakan antara istabara dengan sabara. Istabara yaitu berusaha menyabarkan diri. Istibar. Dalam artian beliau seorang thalibul ilm, bagaimanapun juga kan jalannya berat. Tapi maka butuh untuk dia menyabarkan dirinya dalam keadaan manusia banyak yang mereka terlalaikan dengan dunia, kemudian iming-iming dunia yang menggiurkan dan seterusnya, maka dia harus yastabir lil ilm. Siapa saja yang menyabarkan dirinya untuk ilmu, yadhfar binailih, maka dia akan mendapatkan cita-citanya. Terus وَمَنْ يَخْتِبِ الْحَسْنَاءَ يَصْبِرْ عَلَى الْبَذْلِ. Apa ini? Wa man yakhtibil hasana'a yasbir 'alal badli. Siapa saja yang ingin melamar perempuan yang cantik, ya sabar untuk memberi pemberian yang banyak. Untuk bisa dapat kasih mahar yang besar, sebelum mahar pun orang tuanya dikasih biar diizinkan dan seterusnya. Wa man lam yudhillan nafsa fi talabil 'ula yasiran ya'ish dahran tawilan akhadulli. Siapa saja yang tidak menghinakan jiwanya dalam usaha untuk mencari perkara-perkara yang tinggi, yasiran dalam waktu yang singkat, karena waktunya singkat di dunia ini secara umum singkat. Karena itulah butuh betul-betul kita hinakan jiwa-jiwa kita, dalam artian betul-betul tundukkan untuk menuntut ilmu, duduk mempelajari kitab-kitab para ulama. Yasiran, waktu yang singkat saja dibandingkan dengan umur kita secara keseluruhan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Kalau tidak mau seperti itu, ya'ish dahran tawilan akhadul, dia akan hidup dalam dalam waktu yang lama. Dalam keadaan hina. Hidup di waktu yang lama dalam keadaan hina karena tidak punya ilmu. Istamir. Wa min husul hisabi an yu'akhadha al-fata bi kulli shay'in fil hayati qad ata. Gimana maksudnya? Su'ul hisabi an yu'akhadha al-fata bi kulli shay'in fil hayati qad ata. Maknanya secara
global ikhwani fillah, yaitu su'ul hisab an yu'akhadzal fata, yang merupakan ya, hisab yang jelek. Nah, di mana seseorang pemuda itu dihukum atau dihina dengan ya segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuatu yang terkadang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Dari mungkin sudah belajar sungguh-sungguh tapi belum juga diberi kemudahan. Maka termasuk jelek dalam hisab, jelek dalam membalas tatkala orang menghina dari sisi itu, atau misalnya menghina seseorang dari sisi fisiknya. Fisiknya dia itu pendek, dia itu anak biasanya yang untuk ejek-ejekan. Nah, ini jelek, termasuk su'ul hisab. Ini maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Istamir. في ليلة الجمعة 5 ذي القعدة سنة 61 و700 للهجرة بعد عمر بلغ 53 سنة رحمة الله عليه. Nah, beliau berarti wafat pada hari Jumat, malam Jumat. Nah, tanggal 5 Dzulqa'dah sana 61 wa 761 Hijriah. Dan umur mencapai berapa? 53. Berarti masih tergolong muda ya khanifillah, umur 53 tahun. Nah, ba'dahu Abdullah. Syuyukhuhu talqa ibn Hisham ulum al-lughati wa ghayraha an jama'ati ulama asrihi minhum Syamsuddin bin Syarraj wa Shihab Abdul Latif bin Murahhil waqatna zamahu wa Abu Hayyan al-Andalusi wa sami'a alaihi diwan Zuhair ibn Abi Salman walam yulazimhu wala qara'a alaihi Tajuddin at-Tabrizi at-Tajul Fakihani wa qara'a alaihi Syarh al-Isyarah ila al-Waraqati al-Akhirah Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah. Nah, ini deretan dari guru-guru beliau rahimahullah ta'ala. Nah, deretan dari ulama-ulama asrnya, ulama di zaman beliau. Istamir. Talamiduhu takharja ala yadayhi rahimahullah wastifada min takharraja fi'il, maka setelahnya ya fi'il. wastifada. Nah, takharraja ala yadayhi rahimahullah, yakni keluar dengan sebab apa? Sebab usaha beliau dalam mendidik. Wastafada minhu jama'atun min ahli Misr wa ghairihim. Sederetan orang dari penduduk Mesir dan yang lainnya. Di antaranya disebutkan di sini. Nah, ba'dahu Zakaria. Mu'allafatuhu laqad taraka Ibnu Hisham lil maktabatil islamiyyah. Baik. Mu'allafatuh, karangan-karangan beliau sekarang. Laqad taraka Ibnu Hisham lil maktabatil islamiyyah wa tullabil arabiyyah tharwatan ilmiyatan kabirah. Dan ini sebaik-baik peninggalan ya khonifillah. Nah, tatkala seseorang mati kemudian meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi agama mereka, dan tidak syak ilmu Arabiyah memiliki andil besar dalam agama ini. Tentunya bagi mereka-mereka yang
bagus niatannya dan benar dalam menggunakannya. Karena yang namanya ilmu Arabiyah ya ibarat senjata, ibarat senjata, tergantung siapa yang memakainya. Nah, telah meninggalkan untuk perpustakaan Islam dan para penuntut ilmu Arabiyah ya, tharwatan ilmiyatan kabirah, tharwah, yaitu perbendaharaan ilmiah yang besar. Wa mu'allafatin nafi'atan tadullu ala ghazarati ilmi, dan karangan-karangan yang bermanfaat yang menunjukkan tentang dalamnya keilmuan beliau. Wa tamakkunihi fil lughatil arabiyyah, dan kekokohan beliau dalam ilmu bahasa Arab. Famin tilkal mu'allafati Mughnil Labib. Ini termasuk karangan ikhwani fillah yang memang sangat bagus, yang dikatakan oleh Asy-Syaukani wa huwa kitabun lam yu'allaf fi babihi apa? Mithluhu. Nah, washtuhira fi hayatih, yaitu karangan ya suatu kitab yang belum pernah dikarang pada babnya, yaitu yang semisal dengannya, yang sepadan. Nah, belum pernah dikarang dalam perkara tersebut yang sepadan dengan Mughnil Labib. Dan kitab ini sudah masyhur dalam keadaan beliau masih hidup. Dan memang ikhwani fillah, Mughnil Labib memiliki susunan yang berbeda dengan kitab-kitab nahwu yang lain. Nah, ini yang juga menjadikan para ulama memujinya. Karena memang Ibnu Hisham mampu untuk menyusun ikhwani fillah kitab-kitab yang terkadang berbeda dengan susunan ulama-ulama nahwu. Kalau kita perhatikan susunan ulama nahwu misalnya, mulai dari Jurumiyah, Mutammimah, kemudian Mulhatul I'rab, kemudian Alfiyah, ya hampir sama. Mulai dari kalam, seterusnya demikian urut. I'rab dan seterusnya. Tapi Mughnil Labib memiliki ciri khas tersendiri, beda. Mughnil Labib. Dan dicetak Hanifillah dalam 3 jilid cetakan Mesir. Kalau seandainya ditahqiq tentunya lebih banyak lagi. Di akhir sebelum perang kami mempelajari itu, tapi belum sempat selesai karena kemudian terhenti dengan perang saat itu. Dibahas di akhir oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah taala. Yang kedua, tadhkirah fi 15 mujalladan. At-tawdih 'ala al-alfiyah wa ishtihra bi awdahul masalik. Jadi beliau memiliki juga syarah untuk alfiyah, dinamakan dengan awdahul masalik. Ini juga masyhur ikhwani fillah, cuman karena bahasanya bahasa tingkat tinggi, jadi lebih terkenal syarah siapa? Syarah Ibnu Aqil, karena bahasanya mudah. Untuk karangan, untuk para penuntut ilmu. Raf'ul Khassasah an qira'atil khulasah, 4 mujalladat. At-tahsil wa tafsil li kitab at-tadhyil wa at-takmil, 3 mujalladat. Ini deretan kitab-kitab ikhwani fillah yang dikarang oleh beliau, bisa dilihat. Dan yang kita pelajari ini pada poin yang ke-13, al-qatar wa syarhuh, yaitu qatrun nada dengan syarahnya. Jadi qatrun nada itu adalah apa? Adalah matan pada asalnya ikhwani fillah. Kemudian yang biasa dipelajari ya syarahnya. Syarah qatrun nada yang disyarah oleh beliau sendiri. Beliau juga memiliki karangan dalam bidang akidah ikhwani fillah yang membantah orang-orang Mu'tazilah. Dengan judul Mukhtasarul Insaf Minal Kasyaf. Beliau bantah orang-orang Mu'tazilah dalam kitab ini, tapi masih berupa makhtutah, ya belum dicetak. Kalau dari zahirnya zahirnya beliau berseberangan dengan orang-orang Mu'tazilah, walaupun tentunya untuk mengetahui detail dari akidah beliau, apakah beliau juga terjatuh sebagaimana terjatuhnya kebanyakan para ahli lughah dari sisi takwil, ini butuh menelaah lebih jauh tentang kitab-kitab beliau.
Nah, ini sekilas tentang Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Adapun untuk mukaddimah kita ambil basmalah. Nah, indah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannifi. Ibtada'a al-musannifuna kutubahu bil basmalati tabarrukan biha wa ta'siran bi kitabillahil azizi wa ittiba'an li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu ibtada'a biha kutubahu ila al-maluki wa ghairihi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-musannifun kutubahum bil basmalah. Ini jelas ya Fanifillah. Tabarrukan biha ini alasan yang pertama. Dimulainya dalam suatu kitab-kitab, ya alasan yang pertama tabarrukan biha sebagai bentuk tabarruk dengan basmalah. Kemudian ta'assi, ya meneladani bi kitabillahil aziz, ya meneladani kitabullah azza wa jalla. Kenapa ya Fanifillah? Karena kitabullah diawali dengan basmalah. Kemudian alasan yang ketiga, wattiba'an li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ittiba' terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ibtada'a biha kutubahu ilal muluki wa ghairihim, di mana beliau memulai kitab-kitab beliau. Apakah Nabi memiliki kitab? Maksudnya apa? Surat-surat yang beliau tulis. Ataupun yang ditulis oleh para penulisnya. Ini maksudnya. Ya. Dan nisbah kitab kepada beliau karena beliau yang memerintahkan. Beliau yang memerintahkan walaupun bukan beliau sendiri yang menulisnya. Kepada raja-raja di negeri-negeri luar dan yang lainnya. Di antara yang masyhur apa? Surat beliau kepada Hirakal, Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslam, yu'tikal ajra marratain. Berislamlah maka engkau akan selamat dan engkau akan diberi pahala dua kali. Karena keislaman jelas juga apa? Karena dia termasuk ahli kitab. Karena nisbah mereka Rom kemana? Agama apa? Nasara. Jadi ini 4 alasan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kenapa kok para pengarang mengawali dengan basmalah? Istamir. Summal ba'u fi bismillah harfu jarrin asliyin aw za'idin wa 'ala al-awwali hiya lil isti'anati wa hiya ad-dakhilatu 'ala al-musta'ani bih ay ad-dakhilatu 'ala asy-syai' alladhi bihi hasala al-fi'lu wa la naqulu fi dhabitiha innaha ad-dakhilatu 'ala alati al-fi'li kama qala ba'duhum. Berarti ada kurang. Baik. Sekarang pembahasan pertama ya khonifillah berhubungan dengan nahwu. Kalau tadi dari sisi adillah, juga berhubungan dengan sisi aqdiyah tentang apa? Alasan dituliskannya basmalah. Qala hafizahullah tsummal ba fi bismillah harfu jarrin asli au zaid. Ini kemungkinannya. Ba pada bismillah kemungkinannya huruf jar asli atau harfu jar zaid. Berarti ingat ya khonifillah tentang huruf jar dalam pembahasan awal apa? Awamil. Ya huruf jar terbagi. Menjadi berapa? Menjadi berapa? Diurajaah berarti 3 ya kan? Jar asli, kemudian zaid dan syabih bizaid. Pada basmalah ini kemungkinannya ikhwanifillah huruf jarnya bisa asli dan bisa zaid. Sekarang wa 'alal awal. Dibangun di atas kemungkinan yang pertama bahwasanya itu huruf jar asli hiya lil isti'anah. Maka fungsi ba ini lil isti'anah. Wa hiya dakhilatu 'alal musta'ani bih. Ini dobitnya, dobit jar atau ba lil isti'anah wanifillah yaitu huruf ba yang masuk pada apa? Al musta'ani bih.
Dhabitnya tadi ikhwan fillah yaitu ad-dakhilah 'alal musta'an bih. Yang apa? Masuk pada musta'an bih. Musta'an bih apa? Sesuatu yang apa? Dimintai pertolongan dengannya. Nah, dan ini ibarat yang lebih bagus. Kenapa ikhwan fillah? Karena berhubungan dengan apa? Nama Allah. Maksudnya apa? Ai ad-dakhilah 'ala syai' alladhi bihi hasal al-fi'l. Yaitu huruf jar yang masuk pada suatu perkara yang dengannya suatu fi'il bisa apa? Terwujud. Wala naqulu fi dhabitiha innaha ad-dakhilatu 'ala alatil fi'li kama qala ba'dhum. Kami tidak mengatakan bahwasanya dhabit ba'lil isti'anah ini yaitu yang masuk pada alat fi'il. Alat dari suatu fi'il. Misalnya apa? Qata'tu al-habla bis-sikkin. Nah, qata'tul habla bis-sikkin. Ba ini apa? Lil isti'anah. Kenapa? Karena ba ini nempel pada alat, ya kan? Alat untuk melakukan apa? Qata'. Ya tidak. Nah, sebagian ulama nahwu mengatakan berarti ba lil isti'anah dhabitnya ad-dakhilah 'ala alatil fi'il, yang dia masuk atau nempel pada alat fi'il. Cuman kita tidak mengatakan demikian. Tidak mengatakan demikian. Kenapa? Li'annahu yalzamu minhu ja'la ismillahi alatan li ghairihi. Dikarenakan kelaziman dari dhabit ini yaitu menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk apa? Yang lainnya. Dan ini wa huwa isa'atu adab, dan ini merupakan apa? Adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dhabit ba'lil isti'anah, nah, kita katakan apa? Ad-dakhilah 'alal musta'ani bih. Baik. Ini penting. Berhubungan dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibarat. Dalam apa? Mentakbirkan suatu perkataan ikhwanillah. Sebagaimana pula nanti akan kita lewati berhubungan dengan Al-Qur'an misalnya. Apakah dalam Al-Qur'an ada huruf tambahan atau tidak? Baik. Ada huruf zaidah atau tidak? Adapun secara ilmu lughah, maka itu i'rabnya adalah apa? Huruf zaidah, tapi kita tidak mengatakan zaidah sebagai bentuk apa? Bentuk adab terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Jangan sampai dipahami dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang tambahan sehingga kalau tidak ada itu tidak apa-apa. Itu mafhumnya, ya kan? Namanya zaidah ya kalau dihilangkan tidak apa-apa. Makanya sebagai bentuk adab mereka menggunakan istilah apa? Silah wa taukid. Istamir. Wa al-awwal aidan al-ba'u muta'alliqatun bi fi'li mahdhufin taqdiruhu u'allifu. Wa hadha madhhabul kufiyyin. Qala al-musannifu wa huwa al-mashhuru fi at-tafasir wal a'arib fal jumlatu fi'liyatun wa bismi muta'alliqun bil fi'li wa qaddarahu al-basriyuna isman fal jumlatu ismiyatun. Baik. Sekarang pembahasan yang kedua. Nah, masih dibangun di atas kemungkinan bahwasanya ba itu huruf jar asli. Wa 'alal awwal aidha al-ba'u muta'alliqatun bi fi'lin mahdhuf. Sekarang pembahasannya apa? Muta'alliqatu harfil jar ini. Yang menjadi muta'alliq huruf ba itu apa? Ada khilaf ikhwan fillah. Nah, yang pertama mengatakan bahwasanya ba itu muta'alliqah bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu u'allif, atau fi'il-fi'il yang munasib yang lain. Kalau sekarang kan sedang berbicara tentang karangan, berarti bismillahi u'allif. Nah, aku meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengarang. Tayyib. Ini isti'anahnya. Kalau ingin membaca ya aqra. Kalau ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, misalnya makan ya akul dan seterusnya. Dan ini mazhab kufiyin, bahwasanya yang mahdhuf itu fi'il khanifillah, dan ini yang rajih. Qala al-musannif wa huwa al-masyhur fi at-tafasir wal a'arib, dan ini yang masyhur dalam tafsir-tafsir cara-cara mengi'rab.
fal jumlatu fi'liyatun. Maka dengan ini berarti jumlahnya fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Di sini ahsan titiknya. Nah, di situ di a'rib baru titik ini di komah saja sehingga tidak menimbulkan kebingungan ya. Dikiranya berhenti di a'rib. Fal jumlatu fi'liyatun, berhentinya di situ. Naam. Wa bismi muta'alliqun bil fi'li. Naam, dan bismi berarti muta'alliq dengan fi'il ya. Bismillahi u'allif. Wa qaddarahu al-basriyun isman. Dan kalangan basriyun mentakdirkan bahwasanya yang mahdhuf itu isim. Sehingga fal jumlatu ismiyah. Dengan itu berarti jumlahnya ismiyah. Wal aslu bismillahi ta'lifi hasilun. Nah, aku meminta perlindungan dengan pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ta'lifi hasil. Dalam apa? Karanganku ini untuk bisa terwujud. Terlalu banyak takdirnya ya tidak. Dan ini salah satu hal yang menunjukkan kelemahan. Qala warrajihu madhhabul kufiyyin. Kenapa? Li'annal asla fil amali lil af'al. Ini yang pertama ya. Kenapa kita merajihkan bahwasanya yang muqaddar itu fi'il? Kenapa? Karena asal dalam suatu amalan yang berupa fi'il. Wa aidan li kathratit tasrih bihi. Sebelumnya aidan i'rabnya apa? Zakaria. Maf'ul mutlaq. Naam. Maf'ul mutlaq. Aidan. Wa aidan li kathratit tasrih bihi, dan juga dikarenakan apa? Banyaknya tasrih. Dalam artian apa? Fi'il itu dimunculkan. Wa minhu, contohnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ini dimunculkan dalam bentuk apa? Fi'il. Bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Rabbmu. Ini alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, waliqillatil mahdhuf, dikarenakan apa? Sedikitnya yang mahdhuf. Dan ini juga penguat. Karena kalau terlalu banyak yang mahdhuf yang kemudian ditakdirkan, ini menunjukkan kelemahan. Qala li'annahu alaihi kalimatan al-fi'lu wal fa'il. Bismillahi u'allif. Wa huma lafdhu u'allif wa lafdhu ana mutmaran. Yang keduanya itu adalah lafaz u'allif. Itu pun dari sisi pengucapan cuma satu saja. Sedangkan lafaz ana ini berupa dhamir. Berarti ini tiga alasan kenapa dipilih apa? Dipilih fi'il ikhwanillah. Wa ala madhhabil basriyin ya salatu kalimat. Adapun yang muqaddar berdasarkan mazhab basriyin itu 3 kalimat. Wahiyal masdar wal mudhaf ilaih wal khabar. Nah, li'anna taqdira alaihi kama alimta bismillahi ta'lifi hasilun. Nah, ini lemah karena terlalu banyak yang muqaddar. Qala amma 'ala al-qawli biziyadah fal ba'u la tata'allaqu bi syai'. Sekarang kita masuk pada ihtimal yang kedua, bahwasanya ba itu harfu jar zaid. Nah, fal ba la tata'allaqu bi syai', maka untuk kondisi ini berarti ba tidak berhubungan dengan sesuatu pun. Wa ismu berarti apa? Mubtada'un marfu'un bin dhammah al-muqaddarah ala akhirih man'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfil jarri zaid. Karena asalnya apa? Ismullahi. Ya, ismullah. Ba-nya cuma sekedar apa? Huruf jar zaid. Wa khabarul mubtada'i mahdhufun taqdiruhu ismullahi mabdu'un bihi. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala itulah yang diawali suatu perbuatan dengannya. Berarti jumlahnya mubtada khabar. Nah, dan ini lemah ikhwan fillah. Kebanyakan para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam kebanyakan syarah-syarah beliau di awal-awal kitabnya beliau syarah, baik Salatul Usul, Kasyfus Syubhat dan yang lainnya, condong atau menguatkan pendapat bahwasanya takdirnya fi'il, berarti huruf jar asli. Karena lil isti'anah. Lil isti'anah. Adapun sekedar ba
sebagai huruf jar zaid ini dari sisi maknanya tentunya lebih ringan, atau dalam artian dari sisi makna kurang mendalam. Oleh karena itulah ba berarti di sini huruf jar yang memiliki makna lil isti'anah. Itu yang diingat-ingat. Kemudian takdirnya dengan fi'il. Kemudian juga fi'ilnya ini muakhar, fi'ilnya muakhar dalam artian tidak dikedepankan, tapi bismillahi u'allif. Untuk apa? Untuk mengedepankan nama Allah Subhanahu wa taala dari yang lain sebagai bentuk tabarruk. Qala wal kalamu 'alal basmalah awsa'u mimma dzakarna. Dan pembicaraan tentang basmalah lebih luas daripada apa yang kami sebutkan di sini. Hatta qala ba'duhum al-kalamu 'alaiha bahrun zakhirun khadha fi rujajihi al-awailu wal awakhir. Falam yasilu ila ghayatihi wala balaghu nihayatah. Walakin ma la yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu aw julluh. Sampai sebagian mereka, yaitu sebagian para ulama mengatakan, pembicaraan tentang basmalah itu bahrun zakhir, yaitu samudra yang begitu luas, yang memasuk dalam ombaknya, tapi berusaha untuk menyelaminya, generasi awal maupun generasi akhir. Akan tapi mereka belum mencapai puncaknya, belum mencapai akhir dari apa yang diinginkan. Akan tetapi la yutraku kulluh la yutraku ba'duhu aw julluh. Perkara-perkara yang tidak mungkin untuk diambil secara keseluruhan, maka jangan sampai ditinggalkan sebagiannya atau bagian besarnya. Tadi mengenai pembahasan basmalah, pembahasan yang panjang dari sisi i'rab, kemudian dari sisi kandungan, dari sisi akidah. Belum lagi membahas kandungan dari nama Allah yang merupakan nama Allah yang paling agung, Al-Ismul A'zam, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya antara keduanya, ini semuanya juga masuk dalam pembahasan basmalah. Tapi yang diinginkan di sini yang berhubungan dengan ilmu nahwu, maka diingat-ingat dari sisi ba-nya, dari sisi ba-nya. Taib. Qala waqad afradal basmalata bitta'lifi jama'atun. Dan sederetan para ulama telah menyendirikan dalam mengarang basmalah, minhum As-Sabban wa Muhammad bin Ahmad Al-Maliki Asy-Syahir bil Amir. Taib. Dan ini rujukannya bisa dilihat di bawahnya. Taib. Ini dulu pembahasan ringkas berhubungan dengan basmalah, ataupun berikutnya untuk persiapkan. Masih dalam muqaddimah musannif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta